Seluruh nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad semuanya mengajarkan umatnya untuk madmadah dan istinsyaq. Ini makna fitrah, yaitu amalan yang diajar oleh semua anbiya. Ini cerminan, ini bukti bahwa amalan-amalan yang dianggap sebagai khisalul fitrah, sebagai amalan fitrah itu merupakan amalan yang muttafaq alaih bainal uqala'i wa bainasy syara'i'. Amalan yang sepakat para orang-orang yang bernalar sehat bahwa itu amalan yang baik. Begitu juga para anbiya sebelum kita, nabi-nabi sebelum kita menganggapnya sebagai ajaran bagian dari ajarannya. Karenanya dari sini dapat disimpulkan bahwa madmadah dan istinsyaq itu termasuk sunnah muakkadah dari wudu, tidak sepantasnya kita tinggalkan karena ternyata amal ini telah diamalkan, diajarkan dan dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa ahibbai, tadi saya telah mengatakan bahwasanya yang ahab, yang akmal dalam menjalankan madmadah dan istinsyaq dilakukan sekaligus dengan satu kaf, dengan satu air, dengan satu tangan, bukan dengan kedua tangan. Yang sunnah adalah dengan satu. Walaupun kalau kita tidak bisa satu ghurfah dengan satu cidukan, kita boleh dengan dua madmadah kemudian istinsyaq. Kalau memang tidak bisa, boleh. Dan itu sah walaupun tidak sempurna, tidak afdal. Begitu juga kalau kita tidak bisa dengan satu tangan, maka boleh dengan kedua tangan kalau memang tidak bisa. Nah, ikhwan wa ahibbai, di antara hikmah yang dapat kita petik dari madmadah dan istinsyaq. Yang pertama, madmadah adalah untuk tadhhirul fam, menghilangkan bau mulut sebagai penyempurna siwak. Penyempurna kita bergosok gigi dengan kayu siwak atau dengan arak atau dengan pasta gigi. Kemudian di antara hikmahnya kita istinsyaq dan istinthar adalah terlebih-lebih kalau kita terbangun dari tidur malam, maka itu adalah termasuk cara untuk mengusir setan yang bermalam di hidung kita. Karena sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, setan itu bila malam hari dia bermalam di hidung kita bermalam di hidung kita sebagai upaya dia untuk menunggu waktu ghaflah. Kapankah kita lalai dari berzikir kepada Allah agar dia bisa sampai ke dalam hati kita dan mempengaruhi, yuwaswis. Karena orang yang tidak membaca isti'adzah sebelum tidur, tidak membaca zikir adkarun naum, maka orang tersebut akan dirasuki, setan akan masuk ke dalam diri dia sehingga seperti kata Rasulullah, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, sehingga dia terus mengalir bersama nadi kita. Na'udzubillah, sehingga kita na'udzubillah akan dikuasai oleh setan, dikuasai oleh bisikan-bisikan setan. Namun bila kita banyak membaca isti'adzah, membaca adkar sabah dan masa, adkar qabla naum, maka setan tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita dan masuk ke dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan dia hanya bermalam di hidung kita. Dan di lain kesempatan Rasul menjelaskan, bila setan berhasil menjadikan kita tidak terbangun ketika mendengar azan, menjadi ketiduran sampai waktu sholat habis keluar, maka sebagaimana Rasulullah SAW, zakar rajulu bala syaitanu fi udhuni, setan merasa senang sampai dia ini mengencingi telinga kita, na'udzubillah. Ini gambaran bagaimana setan itu benar-benar menguasai kita. Di lain kesempatan Rasul menjelaskan bagaimana cara menguasai setan, cara menguasai kita, yaitu dia mengikatkan 3 bulan di tengkuk kita agar kita ini berat untuk tidur, untuk bangun. Idza nama ahadukum fa inna syaitan yaqidu fi 'unuqihi 3 'uqad. Kalau kalian itu tidur, maka setan akan mengikatkan 3 bulan di tengkuk kita sehingga kita itu terasa berat untuk bangun. Fa idza qama wa dzakara ismallah, kalau kita bangun dan menyebut nama Allah, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana pada amatan dan atau zikir yang lain, maka inhalat 'uqdah. Dan kalau kita tawadda, maka akan inhalat 'uqdah, akan terlepas bulan kedua. Dan kalau kita salat, maka akan terlepas semuanya. Dan kita alhamdulillah, masya Allah, asbaha nasyitan, akan berada hari itu kita akan menjadi orang yang nasyid, orang yang semangat, memiliki himmah, memiliki semangat yang tinggi. Beda tatkala kita tidak menyebut nama Allah,
apalagi na'udzubillah tidak berwudu dan salat, maka wa illa asbaha kaslanan khabithan nafs, kata Rasulullah. Kalau tidak, maka kita akan menjadi pemalas dan khabithan nafs, memiliki jiwa yang buruk, memiliki keinginan yang buruk, memiliki himmah yang buruk, memiliki tafkir, pola pikir yang buruk. Ini diantara athar istilah syaitan, athar dari setan ini menguasai jiwa kita. Karena ya ikhwan wa hibbai, madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak, ini salah satu metode yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mengusir, membebaskan kita dari athar, dari pengaruh godaan dan perilaku setan. Karenanya penting kita ikhwan wa hibbai, tatkala kita berwudu, bermadmadah, istinsyak, kemudian istinthar, kita nastahdzir, kita menghadirkan makna yang semacam ini. Dengan demikian kita betul-betul bisa menyadari, bisa merasakan betapa besar pengaruh dan manfaat madmadah serta istinsyak. Ikhwan wa hibbai, ini adalah sunnah yang ketiga, keempat dan kelima, yaitu saya ulang, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air hidung dan kemudian mengeluarkannya kembali. Nah, ada poin selanjutnya yang perlu ditekankan. Para ulama menyebutkan bahwa madmadah, berkumur itu yang akmal adalah dengan menggerakkan air di dalam mulut. Idaratul ma'i fil fam, memutar-mutar air di dalam mulut. Namun kalaupun tidak bisa, sebagian orang tidak bisa berkumur-kumur dengan menggerakkan air di dalam mulutnya. Silakan perhatikan kalau ada orang berwudu. Banyak orang yang berwudu dia tidak bisa berkumur dengan menggerakkan air dalam hidung. Sampai terpaksa akhirnya apa? Kepala yang digerak-gerakkan. Itu ada orang yang seperti itu. Tidak bisa menggerakkan air di dalam mulutnya. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya idaratul ma' fil fam, menggerakkan, memutar air di dalam mulut itu tidak wajib hukumnya, itu hanya sekedar akmal, hanya sekedar istihbab, disunahkan saja. Kalaupun tidak menggerakkan air, maka insyaallah sunnahnya madmadah telah tercapai walaupun tidak sempurna. Nah, begitu pentingnya madmadah ini, madmadah dan istinsyak, sampai Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mubalaghah. Dengan demikian ada martabah selain madmadah, ada amalan lain yang berkaitan dengan itu, mubalaghah fil istinsyak, wa baligh fil istinsyak ma lam takun shaima. Bermubalaghahlah, sungguh-sungguhlah kalian dalam memasukkan air ke dalam hidung, asalkan kalian tidak dalam keadaan sedang berpuasa. Ini diantara hikmah tadi yang mengisyaratkan bahwasanya memang ada hikmahnya, ada alasannya kenapa kita disunahkan untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Karena tadi yang telah saya katakan, setan itu bermalam di dalam hidung kita, dan Rasulullah SAW ingin benar-benar mengusir pengaruh athar setan yang bermalam dalam hidung, sehingga kita ditekankan untuk mubalaghah dalam istinsyak. Yang demikian dalam istinsyak ada beberapa sunnah. Yang pertama, mujarradul istinsyak, yaitu sekedar memasukkan dalam hidung, dan yang paling akmal adalah mubalaghah, melakukan betul-betul serius, sungguh-sungguh dalam memasukkan hidung sampai semaksimal mungkin selama kita tidak puasa. Nah, ikhwan wa hibbai, ini yang paling sempurna. Adapun bagi orang yang puasa, maka dia tidak disunahkan untuk mubalaghah, untuk serius, untuk bersungguh-sungguh dalam masukkan dalam hidung, namun ala kadarnya, agar tidak kebablasan dan masuk air ke dalam mulut kita atau ke dalam rongga kita. Ini saya rasa cukup pada kesempatan sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, dan semoga dengan kajian kita sore ini kita semakin memiliki himmah yang tinggi untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam berwudu. Dan perlu ditekankan bahwa pembagian amal wudu menjadi wajib dan menjadi sunnah itu bukan dalam rangka istihanah, bukan dalam rangka meremehkan amalan-amalan yang dianggap sebagai sunnah, dan juga bukan dalam rangka kita ini menganggap
bahwasanya ada amalan-amalan yang tidak penting. Sunnah itu hukumnya, namun itu penting kedudukannya. Karena tatkala kita mengamalkan dan mudawamah, terus menerus mengamalkan amalan yang sunnah, maka kita akan mendapatkan satu manzilah, yang tentu kita mendapatkan manzilah tersebut. Wa ma yazalur rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan adalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak mengamalkan amalan yang nawafil, amalan yang sunnah, sampai suatu saat nanti Allah akan mencintainya. Dan perlu diketahui ya ikhwan wa hibbai, himmah antum, semangat antum dalam menerapkan sunnah itu cerminan dari semangat antum, cinta antum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti dalam pepatah dikatakan, innal muhibba bil mahbubi yaktadi, sesungguhnya orang yang cinta itu pasti akan banyak meniru orang yang ia cintai. Nah, tatkala tidak ada himmah pada diri kita, tidak ada semangat yang tinggi pada diri kita untuk menerapkan amalan-amalan sunnah, hanya karena apa? Itu kan sunnah tidak wajib. Kalau tidak saya lakukan berarti saya kan tidak dosa. Ini adanya tahawun semacam ini cerminan adanya lemah iman. Karena para ulama mengatakan suatu amalan itu sunnah, yang artinya bila kita amalkan kita dapat pahala dan itu tidak dosa, itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, kita mengamalkannya atau meninggalkannya bukan karena kurhan, bukan karena benci terhadap sunnah tersebut. Karena tatkala kita benci, maka bukan lagi menjadi sunnah, akan lagi menjadikan kita dosa. Tatkala kita membenci sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan berdosa. Padahal kita telah tahu bahwa definisi sunnah itu adalah amalan yang kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa. Namun kalau kita meninggalkannya karena benci, maka kita telah mendapatkan dosa. Ini perlu kita ingat selalu bahwasanya walaupun sunnah, walaupun kadangkala kita meninggalkannya bukan karena benci atau bukan karena meremehkan amalan tersebut. Allah sunnah, ngapain merepotkan diri dengan amalan sunnah? Ini tentu sikap yang menjadikan perbuatan kita tadi yang tadinya mubah menjadi haram. Na'udzubillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi